Kembali lagi di channel 17. Nah, sekarang kita lagi ada di depan gedung HAMI. Gedung HAMI, kita akan menemuin salah seorang, nggak tahu nih siapa nih kita mau Siapa nih temuin. kira-kira tamu kita kali ini? Ayo guys, Coba kita ayo. cek ke dalam dulu. Kita lihat. Nah, ketahuan kan? Kira-kira siapa yang ada di dalam? Coba lihat. Sunan Kalijaga and Partners Sculpture. Ayo ini kita samperin. Ayo kita samperin. Langsung ketemu orangnya di dalam. Ayo guys, close. Kita udah nyampe nih ke depan ruangannya yang tadi kita lihat di bawah. Sunan Kalijaga Law firm. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat. Tapi ini foto-fotonya coba kita lihat dulu nih Bang Yudit. Oh ini jangan salah kantor kita nih. Iya, kok foto-fotonya sama orang seperti itu? Ada angkatan Coba laut, lihat, coba lihat. ada Hankam, terus ada Om Hendro, ada Pak Hadi. Jangan salah ini nih kita nih, salah kantor. Bener, jadi takut nih wawancaranya. Tapi ada James Bond nih. Nah, ini dia Apa nih. jangan-jangan? Intinya, James Bond James Bond jangan-jangan di dalam. Ayo, kalau gitu kita masuk sekarang Kita masuk ke dalam, Kita siapa lihat. tahu Oke. kita ketemu James Bond beneran. Oke, beneran. Oke guys. Kita kan ke kantornya James Bond. Kita cek ruangannya. Bang Yudit ketok, Bang Yudit yang ketok. Ya. Gak apa-apa jalannya terus ya. Kita pakai masker. Bang Yudit Pakai masker. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Sama Dari siapa, Mas? saya nyari kantornya James Bond. James Bond. Di sini sih James Bond, tapi saya sih taunya saya mau ketemu Pak Sunan. Oh iya betul nih kantornya Pak Sunan. Kita Ini saya. Oh iya benar. Iya, Pak Sunannya Anda benar dengan siapa, Pak? sekali. Saya sih dari channel 17 Entertainment. Nah, Ya ampun. Apa kabar, Bro? Ya, Gila. Wah, Apa sehat kan? kabar, Bro? Baik. Ini Waduh. Nadia. Mas Sunan. Apa kabar? Ya. Baik. Dan maaf Ayo, kita silakan. mengganggu nih. Boleh Enggak, kita lagi waktunya? santai. Lagi Benar. cuma baca-baca ini. Karena aja. saya lagi susah banget nih untuk ketemu Bro. Gue sampai janjian 5 tahun punya untuk Kata Bang Yudit mau janjian sama Mas Sunan Ah. kali 5 tahun. 5 tahun nih. Padahal kenalnya udah belasan puluhan tahun, Mas, Puluhan tahun ya. sama Bang kita. Bro, long time no see. Apa kabar? Kemana aja? Ini Baik, dari mana Bro. mau kemana nih? Bisa nyasar di kantor gue. Jadi sebenarnya itu Nan, gue tuh udah di 5 tahun yang lalu kan. Gue, Nan kapan nih bisa ketemu lu nih? Kapan bisa ketemu? Gue udah sibuk banget. Karena sudah susah banget. Saking sibuknya. Saking sibuknya. Ya, Karena begitulah. nanti dia saya lihat ada di Hankam, nanti di Mahkamah, nanti ada di mana, ada di Bener. istana. Jadi sampai saya bingung promosinya. Padahal setahu gue Pengacara. lawyer. Benar. Yang kita tahu semua juga Sunan lawyer. Ah. Berarti ini ada hikmahnya juga nih Mas Sunan pandemi. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini Mas Sunan. Ada waktu nih buat kita ngobrol. Alhamdulillah. Ada hikmah. Alhamdulillah. Walaupun tadi kata Mas Sunan apa? Pandemi mantap. Mantap. Jadi waktu awal pandemi itu buat saya adalah sesuatu yang mantap, Mantap. makan tabungan. Karena kan waktu itu PSBB pertama kan sama sekali orang nggak keluar, nggak kerja. Benar-benar. Saya juga nolak kerjaan-kerjaan. Menolak gitu juga benar sih. Takut dari Mas Sunannya juga ya. Iya. Sunan aja mantap. Gimana kita Bang Yudit? Nah, Lebih menguras lagi. kalau kita double mantap. Ada berapa? Super mantap. Jadi kita mau tahu nih Mas Sunan, gimana nih kesibukannya di TV-TV kayak gitu gimana? Kita mau tahu nih Mas Sunan tuh kesibukannya apa sih, apa aja sih? Kok kayaknya banyak banget gitu. Iya, jadi kalau kesibukan secara profesi ya masih sebagai advokat, sebagai pengacara, makanya mungkin teman-teman suka lihat ada di televisi yaitu sedang dalam rangka kerja mendampingi klien-klien yang Iya. kebetulan mereka adalah public figure atau artis. Lalu di samping itu juga dari semenjak 2014 alhamdulillah dipercaya untuk mendampingi Pak Jokowi sampai kemarin Pilpres di 2019 konsisten tetap mendampingi dan mendukung Pak Jokowi untuk menjadi presiden kedua kalinya. Ya, Juru bicara, juru Kemarin bicara dipercaya. tim sukses Jokowi. Gitu. Gitu. Jadi ya kesibukannya ya mendukung program Pak Jokowi, program-program pemerintah, kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya.
Padahal Bang Pak Sunan sendiri bukan dari bidang politik, Saya bukan orang politik. bukan gitu orang loh. politik, tapi dapat kepercayaan dari Bapak. Alhamdulillah dapat kepercayaan. Oh. Karena memang saya juga, Kok bisa gitu tuh Mas? saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, saya rasakan dan saya ketahui, Secara yaitu nyata gitu. secara nyata, secara real, faktanya bahwa Pak Jokowi itu membangun ya dari sisi sektor infrastruktur, Iya, gitu. benar. Jadi Terus. bisa dirasakan lah gitu loh oleh masyarakat dalam Hmm. waktu tempo yang cukup cepat gitu. Iya, Dan benar, beliau benar. itu memang bisa saya katakan orang sangat-sangat kerja dan memperhatikan hari-harinya, memikirkan bagaimana memperhatikan masyarakat kerja. Santai gitu ya. Ya, Tapi ternyata bersahaja, beliau tuh Oh, ya, bersahaja. karena mungkin auranya. Dan mungkin Bro Yudit juga tahu bahwa dulu saya juga sebagai seorang pengacara muda juga itu kayak Bang Hotman Paris, bling-bling gitu kan. Bling-bling. Saya taunya, sorry sebentar sepotong. Saya taunya Sunan ini dengan bling-bling. Saya dulu sampai panggil, Bro Sunan bling-bling. Tapi ya saya juga bingung juga. Karena ya, apa karena tuh dia kan, aksesorisnya? iya, mulai dari atas bawah Dari bling-bling. atas sampai bawah bling-bling. Mobilnya juga dulu. Mobilnya juga sampai bling-bling Oh semua. gitu. Heeh. Enggak, justru sosoknya Pak Jokowi itu mengajarkan saya kesederhanaan ya. Awalnya saya waktu ketemu beliau tuh masih yang pakai cincin berlian, pakai gelang emas putih iya, Iya. pakai kalung Sampai iya. tato dolar masih ada nggak ya? Ditutupin dong kalau ketemu Bapak. Dulu ya. Jadi istilahnya saya banyak belajar kesederhanaan bahwa orang tuh supaya bisa dihargai orang tidak perlu dengan berpenampilan yang wah, tapi bagaimana dia berpikir, bagaimana dia Bawa diri gitu. berprestasi untuk banyak orang. Gitu. Pak Jokowi Belajar, menginspirasi saya. Mas Sunan seperti sekarang nih gayanya ini. udah nggak ada bling-bling itu kemana tuh Mas? Udah dihibahkan? dihibahkan sama Ini kita nggak tahu lagi Bang. Sekarang Bahkan kenapa kita nggak tahu? Iya, sekarang kan kita tahu nih bling-bling, tapi sekarang Mas, Iya. saya dari tadi merhatiin ini. Oh, ini Saya sekarang tahu apa ya ini? ini akar bahar dari kedalaman laut yang cukup dalam. Waduh. Terus Ini lalu kalau ini kayu Berarti- gaharu gitu loh. Jadi ya sekarang koleksinya yang back to nature aja. Dan produk Indonesia sendiri. Nah, produk Benar-benar. Indonesia Tapi, sendiri. Wah, ini mungkin harganya di atas bling-bling nih. Harganya Nggak mau Tapi kalah. saya tahu bukan, benar, bukan di benar. atas sih, cuman cukup lah, cukup kalau cukup lumayan sih saya udah bisa ngebayangin guys. Cukup lumayan dari Mas Sunan. Tapi kalau kita ampun DJ. gitu. Bener-bener tuh Mas. Ya mungkin ya dari seginya nggak kelihatan bling-blingnya, tapi mungkin kualitasnya. Nilainya Produk dalam negeri. produk kan, dalam ya. negeri Ya, tapi yang bernilai dunia. Ya. Bener-bener. betul. Kan Mas Sunan juga sering ketemu banyak orang kan, jadi biar yang dilihat tuh pakainya produk dalam negeri gitu. Bener juga sih Mas Sunan. Oh iya gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, Sunan kalau semua mungkin orang udah tahu. Terus kita sekarang udah lihat orang juga udah tahu warawiri di Ankam, di bla 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 bla, sampai udah kayak serikaan bolak-balik di mana-mana. Sekarang ini kita pengen best nih. Mungkin orang belum tahu guys. Sunan itu dulu awalnya bagaimana sih? Kan orang tahu sekarang Sunan udah kayak wah apa? Mungkin seluruh Indonesia tahu siapa Sunan. Seluruh Indonesia tahu siapa Sunan. Semua orang tahu siapa Sunan Kalijaga, tapi sebenarnya semua orang tuh juga jadi bingung. Oh Sunan, oh ini pengacara artis nih gitu. Oh apa jangan-jangan Mas Sunan artisnya? Atau terus tiba-tiba jadi jubir Jokowi. Jadi sebenarnya orang juga bisa tanya-tanya sih Mas Sunan. Jadi Mas Sunan ini tuh sebenarnya apa gitu kan Bang Yudi itu juga Benar, sebelum benar. kesini kan juga kita takut kan di luar kok kayak Mas Sunan orang penting nih gitu kan makin penting ya apa udah bukan pengacara lagi Tapi kita takutnya salah Salah masuk nih. masuk Tapi kantor. setelah gue lihat ada James Bond. jadi kita malas banget ketemu James Bond-nya. James Bond itu, kenapa saya bilang James Bond itu memang dari dulu itu Sunan memang kita dipanggilin James Bond itu dia. Karena apa tuh? Wah, itu Sunan yang jawab. Atau jawab dulu yang tadi kenapa Mas Sunan itu ada di mana-mana. Oh iya. Jadi kita Siap. menjawab pertanyaan orang kayak Sunan Kalijaga ini sebenarnya apa sih gitu apakah selebritasnya apakah pengacaranya atau politikusnya gitu Intinya saya pengen bisa berguna buat banyak orang di banyak sektor gitu, dan kebetulan selain memang profesi yang sampai saat ini masih menjadi seorang pengacara, saya juga dipercaya menjadi wakil kepala Forum Bela Negara Kementerian Pertahanan di Potensi Pertahanan. Itu bagaimana caranya kita khususnya merangkul generasi muda, anak-anak kita, adik-adik kita supaya mereka sadar gitu loh bagaimana perjuangan para pahlawan kita dulu, dan
sekarang ini kita tetap berjuang dan berperang, tapi tidak secara nyata fisik seperti zaman dulu. Musuhnya nggak nyata. Contohnya adalah kayak anak-anak kita nih, saya prihatin sekali. Mereka justru malah lebih hafal tarian-tarian gaya-gaya Korea, Oh iya bener. lagu-lagu Iya, Korea, bener, ya bener, asing bener. lah istilahnya, Bener. asing. Ketimbang dia tahu apa itu tari pendek dari mana, Bener. dari Bali, tari ronggeng itu dari mana gitu. Nah, itulah tugas saya sebagai wakil kepala Forum Bela Negara ini, Kementerian Pertahanan, untuk mensosialisasikan, untuk mengajak kembali, yuk kalian harus melihat juga loh bahwa Indonesia itu sangat kaya, beragam dengan kesenian. Jadi untuk apa kesenian orang asing kita ikuti, kita tiru, sementara kesenian dalam negeri yang sungguh banyak ini tidak kita ketahui gitu. Jadi kayak contohnya kita harus menanamkan sama anak-anak kita tuh Pancasila tuh di Pancasila ya, seperti apa, penerapannya seperti apa. Jadi lebih kepada bagaimana menjelaskan kepada generasi muda ini bahwa kita ini saat ini harus tetap mencintai NKRI ya, dan nilai-nilai, jangan mengikuti produk-produk asing atau gaya-gaya budaya asing gitu. Tapi mungkin karena Mas Tunan juga ditunjuk Bapak mungkin dari sisi generasi muda kan, jadi dari generasi muda nyampe ke kita juga yang anak-anak muda gitu ya, bener kan? Jadi memang kebetulan umur saya ya masih Muda. seumuran lah sama Yudit nih, jadi Jadi masih tuan saya, jangan-jangan. Kayaknya masih sih. bisa ke atas ke bawah gitu. Nah saya lebih Bener. merangkul dari mulai terutama lingkungan sendiri, anak-anak di rumah, anak saya, terus kaum milenial gitu kan, dengan sesuai pada saat itu Menteri Pertahanannya Pak Ria Mizar Yakudu, beliau menyampaikan bahwa sampaikan bela negara mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau zaman di era sekarang ini digital ya, milenial, anak-anak mudanya ya ikuti perkembangan zaman. Jadi jangan kita mendoktrinisasi mereka dengan gaya pola militer kita. Udah nggak masuk, nggak diterima. Mungkin ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi bagaimana caranya merangkul dengan apa yang dia suka. Dia suka main game ya, sampaikan bahwa game itu seperti apa. Suka dengan tarian, sampaikan bahwa di Indonesia tuh banyak loh tariannya, banyak gayanya. Lagu-lagu musik juga begitu, Indonesia banyak. Jadi gara-gara anak-anak muda kayak gitu Bapak nunjukin Mas Tunan, jadi kita anak-anak muda tuh kayak oh iya ya gitu, maksudnya lebih nyampe. Iya, dan saya memang gandeng waktu itu beberapa artis yang setiap penampilannya mereka tidak gengsi ya untuk menggunakan produk dalam negeri, seperti batiknya dia bikin desainer yang cantik, tasnya dari rotan, kerajinan produk Indonesia, seperti itu. Nah bener juga sih, jadi jangan kita hanya melihat brand-brand terkenal mewah gitu kan, sementara kita ini kaya loh, Indonesia ini kaya akan keberagaman budaya. Ya. Tuh guys, banyak banget yang kita dapatkan dari seorang Sunan Kalijaga. Padahal baru berapa menit kita ngobrol ya, Bang Yudit? Baru berapa menit. Kita langsung, sampai kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Iya. Perlu dijelasin semua banyak lebar. Tapi sekarang kita pengen tahu nih, guys. Sekarang kan mungkin orang udah tahu ya Sunan siapa, tapi kita kan pengen tahu nih perjalanan Sunan awal gitu loh. Nyanyi dulu kita. Kenapa? Perjalanan ini. Ya itu boleh tuh. Kenapa kok Sunan pilih jadi pengacara? Kenapa nggak jadi politisi? Kan tadi udah dijawab. Sekarang kita pengen flashback nih, kembali ke tahun berapa ya Nan ya? Kita pertama. Itu kenal tuh 94-95 ya. Oh iya, 94-95 waktu itu saya masih umur 4 tahun. Guys. Berarti benar tuan saya deh, benar tuan saya dibanding Yudit sama Sunan nih jadinya kalau kayak gitu. Coba nih, biarkan Mas Sunan cerita itu gimana sih bisa sampai sekarang ini sampai wah. Jadi gini, kalau di dunia hukum sebenarnya memang saya sekeluarga tuh keluarga hukum. Ya, karena kakaknya bapak, kakak-kakak semua tuh hukum, sehingga dulu tuh namanya meja makan tuh bapak sama kakak-kakak tuh sambil makan pun urusannya debatnya yang saya dengar tuh cuma urusan hukum aja. Nah makanya saya waktu zaman sekolah dulu dari SD SMP tuh punya mimpi saya nggak mau jadi pengacara kayak mereka nggak, saya mau jadi bos, saya mau jadi pengusaha gitu. Sehingga waktu selesai sekolah SMA saya masuk di Sekolah Bisnis Manajemen Indonesia itu di Bilangan Pondok Indah. Tapi nggak apa-apa tuh sama orang tua? Nggak apa-apa, kebetulan nggak diharuskan. Nggak diharuskan. Jadi sehingga
Di situ saya belajar tuh. Dulu zamannya krisis ekonomi. Saya belajar itu George Soros itu bagaimana dia bisa memainkan ekonomi dunia kan gitu kan. Sehingga sampai banyak yang collab terus moneter gitu kan saya pelajari. Jadi saya hobinya marketing pada saat itu. How to sell yourself, bagaimana menjual produk gitu kan. Jadi itu saya dalami. Nggak lama sambil kuliah saya mencoba buka usaha ya, usaha Apa tuh sendiri. usaha pertamanya itu? Usaha Ingat nggak, pertamanya Mas? adalah ingat dong. Oh iya, gimana tuh? Pasti teman-teman nggak ada yang nyangka nih guys, kalau saya dulu pernah menjadi seorang pedagang roti croissant. Nah, ini yang harus kita tahu nih. Nah. Kita akan bongkar. Mungkin belum pernah kan media Benar. apapun. Belum pernah ada. Belum pernah ya. Sekarang kita pengen dengar langsung dari Mas Sunan. Gimana? Jadi saya waktu itu satu kelas di kampus dengan salah seorang manajer. Dia itu manajer perusahaan frozen food. Jadi produknya itu dia supply ke kafe-kafe gitu kan, ke restoran-restoran. Sehingga saya lihat, wah Mas kalau dari pabrik ini, kalau saya makan di kafe itu satu roti croissant itu harganya pada saat itu 10 ribuan. Padahal Memang aslinya aslinya berapa kalau dari pabrik Mas? Ini cuma 2.000. Oh, langsung otak saya langsung Otak saya marketingnya dagang, jalan, marketingnya jalan kan. Boleh nggak beli? Oh boleh Mas Sunan. Buat ke kafenya Mas Sunan atau enggak? Saya buat konsumsi pribadi saya bilang gitu. pada awalnya belum ada niat bisnis. Belum ada. Oh. Cobain. Oh ini sama persis roti croissant yang kita makan di kafe-kafe lah, yang kafe-kafe terkenal itu sama persis. Oh memang dia suppliernya ternyata. Lalu saya mulai deh telepon teman-teman tawarin. Lo nongkrong di kafe doyan makan croissant kan gini-gini, ada apple pie juga apa segala. Mau nggak beli dari gua? Boleh. Disitulah saya mendapatkan untung dari per rotinya itu 1.000 sampai 2.000 rupiah. Dan percaya nggak percaya itu door to door, saya datengin rumah temen bawa gitu kan. Dan saya pernah juga diusir sama orang tuanya. Jualan apa sih roti? Enggak, udah banyak roti ini. Jadi ngalamin lah dinamikanya menjadi seorang marketing tuh seperti apa gitu, ngalamin. Ya habis itu nggak patah semangat tuh Mas? Oh enggak, justru saya di marketing tuh jadi tantangan gitu kan, bagaimana saya bisa menjual produk saya. Yaitu satu, saya harus mencoba dulu, merasakan apa, oh enak, sehingga saya bisa menyampaikan dan bisa orang gitu ya, menjual ke orang gitu. Nah, sampai di situ saya sambil kuliah juga berpikir gabung sama teman-teman, kita buka usaha lah yang namanya go-kart, penyewaan rental go-kart pertama kali di Senayan, di parkir timur. Itu saya sama teman-teman waktu itu. Tahun berapa tuh Mas Sunan kira-kira? 2000 sampai 2001. Berarti itu Mas Sunan masih kuliah? Masih kuliah. Jadi masih kuliah udah mulai bisnis tuh dari kuliah ini nih? Iya, masih kuliah. Tapi waktu itu masih kuliahnya kuliah bisnis ya. S2? Saya belum ngambil sekolah hukum, jadi saya masih S1 ini? Sekolah bisnis. Sekolah bisnis. Gitu. Bukan hukum. Belum ke hukum, sambil belajar gitu kan, marketing apa. Nah dari situ pula saya merasakan bahwa namanya di dunia bisnis tuh ada untung ada rugi. Pada saat ruginya ketika ban itu naik harganya karena harus impor, ban go-kart tuh naik harganya harus impor. Terus sewa area lokasi itu juga naik sampai 6 juta per hari. Tadinya nggak terbayangkan tuh hal-hal seperti itu ya. Akhirnya kita nggak kuat, gulung tikar ya. Disitulah sempat didatengin orang tuh ke rumah. Wah masih punya utang, belum bayar ini itu. Sempat saya pusing. Akhirnya kakak yang sudah jadi pengacara bilang, Rizal. Bang Rizal. Kenal ya Bang Irit kenal? Kenal temennya dia. Kenal Bang Irit. Temennya dia. Udah katanya, kamu itu aja ikut ke kantor belajar kerja. Dari situlah saya tertarik hukum dan saya ambil sekolah lagi di Unija untuk belajar hukum. Jadi ambil kelas khusus yang sekolah sambil kita bisa kerja sehari-harinya gitu. Akhirnya ke hukum juga. Ternyata. Padahal dari dulu. Jadi darahnya nggak bisa lari kemana-mana saya. Bener. Nah, cuma tetap saya bersyukurnya pernah sekolah bisnis itu akhirnya saya menjual jasa saya, menjual jasa saya. Kan nggak semua orang pengacara bisa menjual jasanya gitu kan. Jadi saya combine antara hukum dan bisnis, marketing, ternyata ya jadilah seperti sekarang.
Jadi emang ilmu tuh dari mana aja sih Bang Yudit ya? Iya. Bener. Jadi kita sampai Tapi dia ilmunya banyak banget. banyak banget. Karena di mana-mana. Ilmu Dan- santet aja dan- nggak punya. Ilmu santai kali ini nggak punya. Jangan. Dan dari segala sisi, Iya. kok tadi pengacara, politikus, terus sampai pebisnis, Semua. semuanya. Semua dia masukin. Iya benar. Itu Belajar. karena emang Mas Sunan belajar, Dan mendalami. proses mungkin ya. Semua baik. Senang ya bro, mungkin proses ya. Benar. Itu belum selesai bro.